Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih banyak Pak Reza, Pak Bowo sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini di presentasi saya di bahasa support to be DSM. Saya kebetulan masuk di kelas batch 6. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Irfan Wibawa, saya dari Informal Living Mataram Sutra. Saya incas di Departemen Divina 10. Mungkin sebelum saya masuk ke lebih detail ketiga departemen support yang saya angkat di slide kali ini, itu ada logistik, ada ICO, ada juga kasir. Nah, ini adalah sedikit flow saling keterkaitannya di tiga departemen ini. Yang pertama, departemen logistik mulai dari penerimaan barang sampai di ZR. Lanjut ke monitoring serta inventory stok itu ada di tim ISO atau ADM, dan lanjut sampai di tim departemen sales itu ada cek fisik, handling produk, sampai display dan juga pricing dan promo. Serta dilanjut ke departemen support yang berikutnya adalah kasir saat bertransaksi, itu penginputan dan make sure produk yang di booking oleh sales atau yang dibeli oleh customer sesuai dengan yang dipesan. Lanjut sampai ke delivery dan instalasi, itu masuk ke fulfillment. Selanjutnya yang pertama ada departemen kasir, yaitu yang saya angkat ada KPI departemen kasir. Ada 5 KPI. Yang pertama adalah speed, ya, 50% bobot bahan besar, yaitu karena memang dituntut kita bertransaksi speednya sangat cepat, 3 menit untuk cash and carry, 5 menit untuk BO. Dan selanjutnya adalah derivatif. Derivatif juga tim kasir wajib untuk menawarkan, karena ujung tombak terakhir adalah di kasir untuk make sure apakah benar customer sudah ditawarkan derivatif atau belum, atau sudah diikutkan atau belum. Terus yang selanjutnya adalah achievement store 15%, maintenance barang-barang atau barang kasir, dan juga implementasi P2K 19 5%. Selanjutnya ini adalah daily flow kasir. Yang pertama preparation, mulai dari grooming serta memastikan alat dan perlengkapannya sudah siap untuk dibawa ke area kasir. Ada microfiber untuk bersih-bersih, terus juga ada staples, ada kalkulator, dan juga biasanya juga dilengkapi dengan bond untuk nota manual untuk ketika kasir ada trouble. Selanjutnya juga kasir isi form untuk mengambil modal. Dan itu daily cleaning kasir di area kasir, memastikan area kasir bersih mulai dari edisi sampai juga alam komputer serta keyboard kasir, dan juga meja-meja kasir serta itu bersih dari debu. Serta yang selanjutnya adalah memastikan alat serta mesin edisi berfungsi dengan baik. Nah, ini salah satu hal yang sangat krusial, yaitu ketika bertransaksi mesin ada trouble atau masalah, atau juga mesin edisinya bermasalah, inilah yang menjadi mengurangi shipping journey-nya customer. Nah, di sini kita pastikan juga untuk mesin serta alat itu berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya 7 step kasir, itu akan saya jelaskan juga di slide berikutnya, itu yang lebih detail. Dan terakhir adalah pemesan serta derivatif. Yang terakhir final payment. Terus untuk yang selanjutnya ini adalah 7 step kasir. Yang pertama 7 step kasir itu ucapkan salam customer. Biasanya mengucapkan salam, selamat siang, selamat pagi Bu. Dan ini langsung menanyakan member, apakah customer sudah memiliki member atau belum. Ketika sudah memiliki member, bisa langsung diarahkan untuk bertransaksi, dan ketika belum memiliki member bisa diarahkan untuk mendownload aplikasi untuk membuat member baru. Dan yang ketiga, tentukan cara packing dengan melihat produk yang dibeli. Yang keempat, memastikan total barang sesuai dengan fisiknya yang diinput di kasir atau yang di booking itu sudah sesuai dengan barang yang dibeli oleh customer. Yang kelima, menanyakan metode pembayaran, mau cash atau juga debit serta kartu kredit, serta bertransaksi. Yang terakhir adalah baru mengucapkan salam ke customer, mendoakan juga bahwasannya agar barangnya atau produk yang dibeli cocok serta awet. Terus yang selanjutnya inilah job desk senior kasir. Job desk senior kasir selain memaintain timnya sudah ready di standby di area kasir sebelum opening stok toko, dan juga reporting itu dilakukan oleh senior kasir, seperti dari report kasir, ada scheduling kasir, terus juga petty cash, monthly kasir, serta terima berangkas, dan juga memfiling dokumen-dokumen. Salah satunya di sini saya tambahkan dokumen SR. Terus yang selanjutnya ada key performance indikator dari ADM atau ICO. Nah, di sini ada 30% akurasi data, 20% adjustment, dan juga ada 23% OD, dan 20% dari achievement
sales serta inovasi dan ide itu 2%. Dan di sini ada juga saya tampilkan daily activity dari tim ISO. Yang pertama ada CircleCon dan juga ADM, RHTS, tugu unsolved, tugu-tugu yang belum ditarik, tugu yang barangnya belum balik. Nah, di sini juga tim ISO memonitoring serta sales return yang belum ditel atau yang gantung. Di sini juga ada minus consignment, fulfillment, serta maintenance log. Serta yang terakhir itu maintain kondisi area gudang dan juga back office. Itu salah satu tanggung jawab dari tim ADM dan juga ISO. Nah, selanjutnya ini masuk ke departemen logistik. Di sini juga departemen logistik memiliki beberapa KPI dengan bobot terbesar itu ada akurasi barang. Nah, akurasi barang ini di sini dituntut di saat penerimaan barang sesuai dokumen sesuai atau tidak dengan fisik barang. Situ. Makanya itu yang juga menentukan inventory kita baik atau enggak. Yang kedua, proses penyiapan barang itu 15%, maintain DO itu 15%, 10% kerapian area loading, 10% maintain kelengkapan alat dan juga shrinkage 10%, serta achievement sales 8%, dan yang terakhir ide serta inovasi 2%. Nah, ini adalah job desk logistik dari mulai barang datang hingga barang keluar. Yang pertama, barang datang itu mulai dari pengecekan barang tadi sesuai atau tidak dari dokumen. Yang kedua, penginputan secara good receipt, kemudian diinput, terus juga memonitor RPPWDO. Itu laporan biasanya dari departemen atau PHC departemen ketika ada barang yang rusak atau penyimpangan. Terus lanjut ke distribusi barang. Nah, untuk nyetok dari distribusi ada dua. Yang pertama mendistribusikan ke area selling, ada juga untuk mendistribusikan ke area racking. Nah, di sini ada perapian juga area mapping. Nah, di sini masing-masing area setelah barang datang itu ada perapiannya juga. Serta warehouse management in out. Jadi barang yang datang itu masuk ke gudang berapa, masuk ke area loading, area racking berapa banyak, dan juga area selling berapa banyak, serta mendistribusikan barang untuk di display. Yang terakhir, pengeluaran barang DO serta STO dan juga cash and carry. Itu dari job desk logistik. Nah, di sini ada studi kasus yang pertama. Yang studi kasus yang saya angkat adalah terbatasnya area gudang dan loading sehingga terjadinya penumpukan area loading ketika ada kedatangan barang di dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, biasanya juga after weekend itu banyak barang datang, juga penumpukan barang SDR juga sehingga area loading penuh dan juga overload. Nah, itu menghambat sirkulasi barang untuk disuplai ke area selling serta masuk ke area racking. Nah, di sini ada improvement flow supply goods proses. Yang pertama, kita ngebentuk ada namanya grup para pemimpin, itu tim leader mulai dari tim support sampai tim supervisor dan juga PIC. Nah, di sini nanti tim masing dari tim support itu akan mengeser kedatangan barang yang akan datang di hari ini. Nah, nanti dari tim supervisor akan wajib feedback barang apa aja yang wajib naik ke floor, yang berapa kuantitinya akan di display. Nah, disitulah akan menentukan berapa total MVP yang akan kita sediakan untuk progres di besok paginya. Nah, seperti ini proses COD di pagi, COD atau SOD di pagi hari tim untuk perapihan. Nah, goalnya adalah improvement yang tadi itu by proses, ini adalah mengoptimalkan barang display versus gudang. Jadi kita maksimalkan barang yang naik ke area selling dulu untuk ke display, untuk ke stok sebagai staging, dan juga sistematis flow barang datang juga lebih ke maintain dan kebutuhan MPP untuk datang untuk SOD besoknya juga lebih efisien. Jadi tidak semua tim pagi SOD, jadi bisa kita tentukan. Atau waktu penerimaan barang bongkaran itu lebih cepat, jadi si logistik bisa memprogres bongkaran atau barang untuk DO nya bisa lebih cepat juga. Nah, customer shopping journey ini juga berpengaruh. Biasanya juga dulu kita itu sampai opening toko barang masih menumpuk di area selling. Nah, itu membuat shopping journey customer juga berkurang. Nah, sekarang sebelum opening toko biasanya kita udah clear dari barang-barang datang, barang-barang yang akan dibongkar atau diprogres oleh tim salah serta supervisor. Itu aja dari saya. Mungkin ada sedikit quotes. Yang pertama, quotesnya itu adalah jam bisa diatur, jam bisa diputar mundur, tapi tidak dengan waktunya. Maka lakukan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, thank you Pak.
saya masuk ke yang pertama ya Pak, di fase kasir Pak. Oke, tadi Bapak menyampaikan speed itu poin KPI yang cukup tinggi di angka 50% gitu ya Pak. Betul Pak. Nah, di sini saya juga lihat juga 50%. Nah, yang saya mau tanya gini Pak, saat ini kan kita udah ada tab gitu ya, ya proses pembayaran juga udah bisa di tab. Betul Pak. Lalu apakah kita masih membutuhkan kasir? Nah, silakan. Izin jawab Pak Reza. Yes Pak, kita masih membutuhkan kasir karena untuk transaksi non tunai, transaksi tunai itu harus wajib menggunakan kasir karena kasir harus menghitung uang tunai. Nah kalau untuk tab itu terbatas hanya untuk transaksi non tunai seperti card, debit itu di tab bisa, dan juga biasanya di tab itu Pak ada juga trigger yang tidak update, yang tidak tersupport di tab. Nah itu harus transaksi ke kasir. Jadi kita ini masih membutuhkan tim kasir untuk transaksi tunai. Oke, sip, thank you Pak. Berarti terjawab. Berarti kasir dibutuhkan karena masih untuk transaksi penggunaan tunai. Tunai itu ya Pak. Yang kedua, kalau kita bicara shopping journey, customer dari entrance sudah dibagi sama sales, Yes, ya. Sampai dengan proses terakhir booking udah dilakukan. Nah, terakhir Yes. kasir itu kan cukup istilahnya fase yang menentukan shopping journey di toko nih, sebelum bicara after sales service. Yes. Gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan kasir sehingga shopping journey-nya itu customer benar-benar levelnya itu luar biasa gitu? Siapa? Dijawab Pak Reza. Biasanya udah customer sudah dibagi lah sales, udah nyaman, udah oke. Terkadang memang ada titik terakhir yang kurang bagus gitu Pak. Nah, kita tuntut di terakhir ini si kasir itu biasanya mendoakan atau mengucapkan salam ke customer, biasanya doain semoga bapak ibu barangnya awet, semoga cocok di ruangannya. Nah itu juga yang membuat customer makin berkesan untuk bertransaksi di Informa Pak. Seperti itu. Thank you, terjawab Pak. Karena itu ada di 7 step kasir. Betul, di 7 step kasir. Berarti Bapak ngerjain sendiri nih, gitu Yes. ya. Berarti Bapak tahu gitu ya. Nah, poin yang selanjutnya, tadi Pak kita ke fase logistik Pak. Bapak ada studi kasus, pasti ada yang namanya latar belakang masalah gitu kan. Yes Pak. Nah mungkin Bapak bikin studi kasus kalau nggak ada masalahnya dulu nih. Iya. Ya. Apa yang melatar belakangi Bapak membuat studi kasus itu, maksudnya latar belakang apa gitu loh, ya. Terus ini juga kalau saya lihat udah bagus nih, ya. Di sini share kedatangan barang. Share kedatangan barang ini pada saat kapan? Ya. Yes. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Reza. Ini untuk studi kasus memang saya ambil ketika ada akar masalah, ada permasalahan awal. Permasalahan awal yang dihadapi tim logistik adalah karena area loading kita sudah menyempit Pak. Nah salah satu itu area loading, area stok gudang kita pun di situ. Nah di situ yang menghambat pertama bongkar barang Pak. Kalau lagi barang datang banyak, STR dan juga barang STO serta barang DO juga, nah itu menumpuk semua di area loading. Nah itu menghambat suplai barang ke area selling yang pertama. Jadi terus yang kedua, sempat saya menanya dari tim logistik kenapa kok nggak langsung dinaikkan ke area selling. Nah dari tim logistik belum mendapat informasi barang manakah yang akan kita suplai ke area selling atau yang masuk ke racking. Nah belum ada pemfilteran di situ Pak. Nah dari situ makanya ada tadi saya ada di grup, buat grup supervisor dan para pemimpin dari tim leader juga itu untuk mengirim kedatangan barang hari ini. Jadi biar bisa difilter dari tim supervisor feedback barang mana aja yang naik ke floor, barang mana aja yang akan ke stok area loading. Di hari ini, berarti di hari itu di share nih kedatangan. Iya biasanya bongkaran kan ada malam nih Pak, itu akan di share di malam harinya. Jadi udah ketahuan nanti sekitar jam 7, biasanya mereka akan share jam 7 dari tim logistik. Jam 8 jam 9 kita udah feedback barang mana aja yang akan naik. Jam 8 jam 9 pagi. Jam malam Pak. Oke. Itu malam udah, biasanya malam itu jam 7 mereka ada bongkaran, mereka akan share. Oke. Jam 8 kita akan feedback. Oke. Paham saya. Ya. Oke. Ini menurut saya oke sih untuk improvementnya. Cuma masukan saya adalah Bapak H-1 gitu ya. Kenapa?
kita punya waktunya tipis nih Pak, dari jam 7, jam 8, jam 9 Benar, Pak. gitu ya. Artinya ada masa yang cukup crowded di sana di 2 jam itu yang kita itu belum bisa menentukan apakah si sales atau PIC itu bisa langsung mengerjakan di jangka waktu 2 atau 3 jam ya. Bisa jadi si supervisor itu lagi body customer ya kan, bisa jadi si supervisor sedang membuat POP dan sebagainya ya, atau mungkin yang libur gitu loh, Iya, nggak pegang HP gitu. Nah saran saya, ini logistik itu bisa tarik by Zilm ya Pak, H-1 karena ya dari DC itu udah share H-1 untuk bongkaran besok ke toko. Baik, Pak. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya logistik ini nggak perlu tanya lagi anak store gitu loh. Cukup itu dibuat spreadsheet, tinggal lihat report by spreadsheetnya atau tinggal lihat by email. Tapi kalau saat ini, kalau menurut saya spreadsheet cukup yang memudahkan teman-teman pengisian dari manapun, nggak perlu lewat komputer, cukup lewat HP juga udah bisa, mau isi kapanpun, dan dia punya jeda waktunya sampai dengan mungkin 12 jam lebih, karena dari malam sampai dengan besok baru dibongkar, besokannya kan malam jam Betul, 7. Nah itu dia punya waktu yang cukup lama, harusnya itu cukup waktu buat mereka. Nah nanti dari situ supervisor menentukan COD atau SOD, betul Pak. ya kan, sales on duty atau captain on duty, gitu kan. Nah itu sih menurut saya ya Pak. Jadi untuk ya lebih menguatkan improvement Bapak lah ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya Pak, kita ke tahap ICO Pak. Tahap ICO saya cuma nanya gini Pak, fase sales return ya, sales return ya, sebenarnya sales return yang benar-benar diperbolehkan tukar itu jangka waktunya berapa lama, dan kalau dia melewati batas waktu itu apa yang harus dilakukan? Oke Pak, kalau untuk sales return dia kita ada beberapa kategori sales return ya Pak ya. Sebenarnya yang paling dianjurkan ada 1 kali 24 jam Pak, itu untuk tukar barang. Itu paling mudah ketika customer mungkin ada keraguan saat milih barang warnanya biasanya Pak, colornya, itu bisa 1 kali 24 jam agar kita memudahkan prosesnya. Itu yang pertama. Terus juga ada beberapa kategori juga sales return yang boleh kita lakukan, itu misalkan barang memang sudah dikirim ke customer, tetapi tergantung case-nya juga Pak. Itu biasanya kita kasih maksimal setelah 1 hari setelah barang dikirim sih Pak, itu baru kita bisa lakukan prosesnya gitu Pak. Berapa lama sih Pak Jeda waktunya Pak? Jeda waktunya sampai dengan SR itu bisa dilakukan? Apakah 3 hari, 5 hari, 7 hari, 14 hari? Gitu. Oke Pak. Jadi jeda waktu SR itu sebenarnya kan dari barang dikirim ya Pak, itu bisa kita lakukan proses penukaran itu maksimal kan 14 hari ya kalau dari barang dikirim. Kalau DO Pak itu 14 hari itu baru kita maksimalnya itu Pak. Lebih dari jangka waktu itu sebenarnya udah tidak bisa kita lakukan penukaran barang. Biasanya tim juga selanjutnya sih seperti itu Pak. Oke. Nah, Berarti 14 hari nih? 14 hari setelah barang dikirim Pak. Oke, thank you Pak. Ya, saya lanjutin ya tadi dari Pak Riza, saya kembali ke kasir Pak, Bapak kasir. Next Pak ya. Oke, Pak Irfan, saya sedikit saya tanya ya, sebagai kasir itu kan di situ ada KPI kasir, ada speed till 50 dan party pada itu dan sebagainya. Ya, yang mau saya tanya ini ke Pak Irfan nih, ya kan, berapa sih sebenarnya target per kasir ya, per minggunya ya Pak? Ini pertama ya, target kasir per minggu, karena sekarang kan semua tim sales juga diukur produktivitasnya. Begitu juga dengan kasir ya, kasir juga pasti harus produktif juga kan. Itu yang pertama ya, untuk mengenai target per kasirnya berapa dalam per minggu. Terus yang kedua adalah gimana sih caranya supaya
kasir-kasir itu bisa capai target di per minggu tersebut dan bisa terus produktif. Bagaimana strategi ini dari Pak Ivan supaya dari tim-tim kasir kita bisa produktif, bisa capai target, gitu Pak. Oke, Siapa? silakan. Izin jawab ya Pak. Kalau untuk tim kasir target rugi itu 3 juta. Nah, untuk membooster tim kasir ya untuk agar terantusias berjualan. Yang biasanya sama mungkin kita pikir ada kemarin yang seperti share juga itu ada sistem insentifnya Pak. Insentif. Jadi insentif itu jualan 3 juta sampai 4 juta itu 0,5%. Ada juga 5 juta itu 2% dan juga 6,5 itu 3,5% Pak. Nah, itu mungkin dari tim kasir akan lebih terbooster berjualan untuk mengejar targetnya. Karena si sales pun di tim sales kita kenapa jualan banyak, bahkan kemarin ada yang mendapatkan sales tangguh. Nah, itu karena termotivasi dengan insentif dan juga jualannya Pak, insentif dan juga uang yang dapat di setiap gajiannya. Seperti itu sih Pak. Jadi selain dari insentif dari itu, menurut Pak Ivan apalagi nih Pak sekiranya biar supaya kasir itu bisa pede nih untuk bisa, salah satu kan di kita itu harus jualan Kuning Pro, harus jualan Green and Care, gimana Pak cara strateginya selain dari booster dan insentif? Oke, yang pertama mungkin Pak kita lakukan training juga. Training biasanya training dari kalau mungkin untuk karena dia ada target jualan juga, training PKTG-nya juga mungkin bisa disertakan untuk berjualan. Untuk Komstar dan juga Kuning Pro biasanya kita ikut lebih biar agak lebih pede berjualannya, kita ikutkan juga untuk trainingnya Pak, training PKTG dari masing-masing tadi dari produk, ada Komstar juga serta dari Patim. Dan Mbak, di situ pun saya kemarin ada juga arahan dari Pak Reza untuk membuatkan VOP Komser Pak. Jadi yang mengedukasi customer bahwasanya di situ ada ini loh tungau seperti ini, gambarannya bahaya tungau seperti ini. Nah, berarti sebenarnya adanya kita Komser itu ngebantu customer dari permasalahannya Pak. Nah, di situ juga saya buatkan barcode juga agar ngelink ke Halodoc bahwasanya ini loh resiko tungau infeksi di kulit yang disebabkan oleh tungau. Dan situ ada POP yang dilengkapi dengan scan barcode-nya gitu Pak. Seperti itu sih. Jadi sudah pada paham ya untuk kasir-kasir kita. Jadi kalau saya perhatiin juga saya lihat penjualan konsep kita juga bulan ini juga cukup bagus ya, bahkan istilahnya per kemarin aja kita udah progresnya luar biasa ya. Tinggal bagaimana memastikan semua kasir-kasir kita itu produktif ya. Jadi bukan hanya dia hanya speednya bagus pelayan customer, tapi juga dia produktif juga ya, produktif jualan produk, produktif juga jualan Kuning Pro ya kan, konsep, karena kasir itu adalah palang terakhir di toko. Jadi jangan sampai ada apa ya istilahnya customer yang harusnya bisa transaksi Kuning Pro tapi kasirnya juga nggak ikutkan atau minimal menawarkan lah ya, karena masih banyak kasir kita yang mungkin masih belum pede. Dan ini tugasnya dari si kasir kita biar supaya bisa gratis. Apalagi dari tarik data kan kasir kita ada dalam sebulan bisa sampai 50 juta gitu ya. Betul Pak. Jadi itu juga salah satu peluang challenging buat kita juga ya untuk kasir kita bisa terus improve. Itu yang kedua. Terus yang terakhir Pak, ini pertanyaan dari saya. Jadi saya tertarik juga mengenai improvement ya Pak ya dari Pak Irfan khususnya yang ada di gudang. Jadi gimana nih Pak nih caranya strateginya untuk bisa maintain produk-produk ya, khususnya produk-produk yang fast moving atau basic item, khususnya produk-produk cash and carry, aksesoris ya, yang selama ini sering dicari oleh Just Tipper. Karena selama ini Just Tip itu akan mencari toko-toko yang stoknya selalu ready. Jadi dia nggak mau pasti tiba-tiba dia live, dia lagi butuh produk, ternyata stoknya di langsung kosong nih gitu. Ternyata ada di toko sebelah nih di Judik, pasti dia akan lari karena jurinya nggak dapet. Gimana nih Pak dari Pak Irfan sendiri setelah Pak Irfan udah tahu nih akar permasalahan di toko kita itu loadingnya overload misalkan dan sebagainya, terus barangnya stoknya udah penuh misalkan dan sebagainya. Gimana Pak caranya biar bisa tetap termaintain barang-barang fast moving sama basic itemnya? Oke, terima kasih Bapak izin jawab Pak. Kalau untuk permasalahan barang di loading overload, tadi kalau sedikit improvement saya tadi itu kalau kita jalankan secara baik dan secara konsisten itu saya rasa cukup manfaatnya cukup baik ya Pak. Jadi loading juga lebih clear. Terus untuk ketersediaan barang, perihal tadi
memenuhi kebutuhan customer dan juga just tipper. Itu sesuai arahan juga dari Pak Bowo. Itu kemarin kita ada schedule kan di STR di hari Senin dan juga hari Kamis. Nah itu memang hari-hari kita sebutnya hari STR untuk produk-produk hero, produk-produk yang wajib kita maintain, mulai dari produk face moving, bahkan produk hero-nya si just tip yang wajib ada. Nah, itu mungkin bisa kita alokasikan untuk stoknya bisa kita maksimalkan di area floor dan juga kita maksimalkan untuk di area loading. Biasanya kemarin sempat pilih area untuk barang-barang just tipper. Nah, seperti itu sih Pak untuk maintainnya. Oke, good ya Pak. Tinggal kita improve barang-barang. Siap Pak. Thank you ya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Bowo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.